Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ra'aitu nisa'an mu'allaqatin bi ashfari uyunihinna." Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu aku diperlihatkan oleh Allah perempuan-perempuan yang digantung dengan tepi matanya. Nah, diintang kelopak matanya dijaret, digantung. Faqultu, kata man haula ya Jibril, siapa itu perempuan-perempuan yang digantung di matanya itu, hai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula illati yamna'na auladahunna darrahunna wa yurji'na aulada ghairihinna. Itu perempuan-perempuan yang digantung di tepi matanya itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya, tapi dia mau mengambil upah menyusui anak orang lain. Anak seorang kada disusui, nya kada berupah. Kalau menyusui anak orang diupah orang, nah anak orang disusuinya, anaknya kada. Anak orang diungkusi, anak seorang kada. Anak orang dilajari, dididik, anak seorang kada. Ya dia juga. Guru-guru pas itu kemari berdakwah menceramai orang, anak seorang maka kada kau lagi memberi nasihat kepada anak karena kada ada kesempatan waktu. Harus sibuk dengan mengajar orang lain. Nah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Nabi kita, birra waladak kama anna liwalidayka 'alaika haqqa kadzalika liwaladika 'alaika haqq. Berbaktilah engkau kepada anak engkau sebagaimana bagi dua orang tua engkau itu atas engkau ada hak, maka anak engkau pun ada hak. Sebagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, kita pun disuruh berbakti kepada anak kita. Anak kita disuruh berbakti kepada kita, demikian pula sebaliknya. Maksudnya kita berbakti kepada anak itu macam apa? Para ulama mengatakan bahwa berbakti kepada anak itu yang pertama dulu adalah mencari pasangan hidup orang yang salihah. Mencari bini itu nang salihah orangnya. Karena kalau kita mencari bini nang kada salihah, ba anak karena kita anak kita diurahkan orang, umai kamu tuh ini bahari. Nah, gara-gara kita mengambil bini lawan nang kada baik sebabnya. Jadi supaya menyelamatkan ini anak, pertama kita dituntut mencari perempuan yang salihah, yang akan menjadi ibunya anak-anak kita. Pertama. Kemudian lagi hak anak kepada kita selaku orang tua adalah ayyuhassina ismah. Kita dituntut membaguskan namanya. Kalau anak ini kita beri nama dengan nama yang kada bagus, inya nanti di akhirat akan menuntut kita. Kita beri anak ngaran yang kada sesamaannya, wali-wali kada bangaran macam itu, nabi-nabi kada bangaran macam itu, anak nang ganjil ngarannya. Atau di akhirat nanti si anak akan merasa malu karena namanya nama antik. Siapa dituntut oleh anak? Ibu bapaknya dituntut. Kenapa engkau memberi aku nama-nama sedemikian rupa? Nah, perbaikilah nama anak itu dengan nama yang islami yang benar. Sebelum karena anak kita menuntut kita di akhirat, karena itu haknya pada diri kita. Yang kedua,
wa ya'uqqa anhu in qadar. Hak anak kepada orang tua ini mengakikahi jika kita mampu. Kita beri dia akikah, diakikahi kalau kita ada kemampuan untuk itu. Bahkan ada pendapat daripada para ulama, orang yang mampu namun kadang mengakikahi anaknya, nanti andai kata anaknya itu memberi syafaat di akhirat, orang tuanya akan dapat syafaat anaknya itu. Nah, akikahi anak. Yang ketiga, wa yunfiqahu min malin halal, beri nafkah anak itu daripada harta yang halal. Karena apa? Karena kalau anak ini kita beri nafkah dari harta yang haram, akhirnya tubuhnya berkembang dari pokok yang haram. Akhirnya anak ini suka maksiat. Akhirnya anak ini sembahyangnya kata diterima Allah karena badannya dibesarkan dengan yang haram. Nanti di akhirat yang anak ini membebani orang tuanya. Nah, anak ini nanti menarik orang tuanya. Karena aku ya Allah sewaktu kecilku diberi makan dengan makanan yang haram, maka akhirnya tubuhku selalu suka kepada yang haram. Perbuatanku suka kepada yang haram karena makananku dari makanan yang haram. Nah, jadi sebelum kita memberikan kepada anak, mesti kita yakinkan bahwa ini adalah halal. Amunnya kada, kita nang bakal dituntutnya kayaknya di akhirat itu. Selanjutnya, wa yu'allimahu ahkamal Islam wal adab. Hak anak terhadap orang tua adalah orang tua itu mengajari kepada anak hukum-hukum Islam dan adab. Pelajari kepada anak hukum Islam, rukun Islam, rukun iman. Pelajari kepada si anak dosa-dosa besar berapa macam, supaya anak bisa menghindarinya. Bila kita kadang melajari itu dan kita kadang menyekolahkan di sekolahan agama, andai kata anak ini nantinya berbuat maksiat, di akhirat dia akan menyirit kita karena kita kadang memberi pendidikan agama kepada anak. Nah, jadi orang tua yang menyekolahkan anak di madrasah, menyekolahkan anak di pesantren, itu salah satu daripada menunaikan hak. Dan anak-anak nang di sekolah agama, anak-anak nang sekolah di pesantren, setiap kali dia melakukan ibadah, orang tuanya dapat pahala, tidak kurang sedikit juga pun daripada pahala si anak tadi. Kita bisi anak, kita suruhnya mengaji, inya mengaji, kita dapat pahala. Inya sembahyang berjamaah, kita dapat pahala. Inya mutalaah, kita dapat pahala. Inya muzakarah, kita dapat pahala. Inya butung royong, orang tuanya dapat pahala. Samuhan nang kebaikan si anak lakukan di pesantren ini, orang tua di rumah dapat bagian tidak kurang sedikit pun pahalanya. Nah, jadi artinya kalau kita menyekolahkan anak sekolah agama, kita sudah berbakti kepada anak. Anak nang hakun disekolahkan ke agama, anak nang berbakti kepada kedua orang tua. Pelajari adab, orang tua kayak apa, lawan guru kayak apa, lawan kuitan macam apa, lawan kakak, lawan orang tua baulun, babian, itu adab. Wa yuzawwijahu in adrak. Termasuk hak si anak kepada orang tua adalah orang tua mesti mengawinkan anaknya bila sudah dianggap mampu. Ini hak orang tua mengawinkan. Nah, artinya apa? Kalau anak ini sudah patut untuk dikawinkan tapi kada dikawinkan, anak ini berzina, orang tuanya dapat. Orang tuanya dapat. Baik si anak bini-bini, ada orang hendak, kada mau. Akhirnya anaknya berzina, ibu bapaknya dapat dosa perzinahan itu. Kenapa?
karena kadang menunaikan hak anak yang ada pada kedua orang tua itu. Nah, jadi sebagaimana orang tua itu minta hak kepada anak agar dia bakti kepada orang tua, anak pun juga minta orang tua itu berbakti kepada